jaman lah 40 menit lah kurang lebih lah untuk menuju ke itu apa tohnya. Oh iya, pelosoknya. Tapi yang aku salutkan lor, kenapa dia di pelosok? Tapi yang aku salutkan cuma satu, gajinya itu tinggi kali ngalahin punya aku. Walaupun tempatnya kayak gini lor, asli di kontraknya itu aku lihat itu gajinya 2 kali lipat dari aku lor bersihnya. Oh iya, jangan pengeluaran di sini nih, pelosok ini tuh murah-murah lor, semakin pelosok semakin murah. Guys, ketemu lagi bersama saya Azza Yasir Nasrullah, wong ngapak sing ana neng Jepang. Nah, jadi hari ini tuh, ini rencananya itu mau ke tempat teman saya. Nah, jalan-jalan sambil melihat pemandangan-pemandangan di kota Miyazaki. Nah, jadi siapa saja yang ingin melihat suasana-suasana di Jepang, khususnya di kota Miyazaki, ini tuh Miyazaki ini walaupun di Jepang ya, tapi suasananya itu sama seperti di Indonesia ya. Jadi bukan kayak di Jepang saya hidup itu. Nah, coba kita lihat bareng-bareng. Nah, gimana sih suasana di Miyazaki menurut kalian? Nah, ini lagi hujan ya guys. Ini lagi hujan. Nah, seperti biasa saya naik kereta karena perjalanannya itu lumayan jauh. Ini hujan suasananya, tapi tidak apa-apa. Nah, seperti biasa saya jalan sendirian karena teman saya itu dia nggak suka jalan-jalan, 2 orang itu. Jadi kerja pulang tidur, udah tidur lagi sampai nanti itu bangun kerja lagi gitu. Malam makan kalau jam 12 kadang. Oh iya, yang berisik ya. Nah, ini jalan menuju stasiunnya Eki. Ada motor Ninja. Gimana menurut kalian lur, rumah-perumahan yang Jepang ki pantas apa ora untuk dibangun di Indonesia? Kalau menurut saya sih ini nggak pantas ya dibangun di Indonesia, karena dengan cuaca di Indonesia itu kadang kalau hujannya itu nggak normal kan, kalau panasnya nggak normal. Jadi ini nggak pantas menurut saya untuk perumahan dibangun di Indonesia. Padahal bagus-bagus perumahannya bagus-bagus. Oh, juga heran perumahan Jepang ini walaupun pakainya banyak pakai kayu ya, tapi kuat-kuat lor. Ini banyak pakai kayu itu, tapi kuat-kuat. Kayak perumahanku juga itu pakai kayu itu, nggak dari bawah, nggak sampai atas itu pakai kayu, tapi kuat-kuat lor. Dijamin bangunan Jepang itu nggak ada lawan sih walaupun pakai kayu. Nih, ini banyak itu pakai kayu, tembok-temboknya pakai kayu itu. Ini sudah nggak terlalu dingin kali ya lur, musim sekarang ini. Mobil kalau hari Minggu itu dikarenakan pada libur, jadi lumayan sepi lur. Mobil, kereta biasanya itu sepi. Nah, ini jangan lupa pencet ini lur. Nah, dipencet ya lur. Kalau ada pencetan itu harus dipencet ini. Kalau nggak dipencet itu nanti nggak bakal hijau kok, lampunya nggak bakal hijau, merah terus. Kayak kemarin waktu saya baru datang itu, aku padahal udah tahu itu ada pencetan, tulisannya tolong dipencet, tapi temen aku bilang jangan dipencet, nanti
kena laporan polisi katanya. Ya udahlah, namanya orang asing kan baru datang, manut lah. Ditungguin sampai 1 jam, setengah jam. Oh ya nggak hijau-hijau. Ternyata pas tahu harus dipencet. Temen saya malu kan, jangan so pinter sini, orang udah tulisannya kok. Ini suasana di tempat saya ini seperti ini. Bosen kali. Yang dilihat cuma ini doang. Lagi-lagi pachinko, Ini doang bagi Coca-Cola. Ini di tempat aku ini kalau mau belanja-belanja itu banyak sebenarnya. Toko-toko, supa-supa, supermarket itu banyak, mau dari merek apa ada itu. Pesawat juga dekat, stasiun dekat, semuanya dekat tempat saya. Nggak pelosok-pelosok amat lah intinya. Tapi minusnya nggak ada sepeda lur. Gimana menurut kalian? Ada sepeda tapi jauh dari keramaian, atau nggak ada sepeda tapi dekat semuanya? Ini emang alat-alat Jepang emang keren. Kemarin tuh aku naik kereta, saya emang nggak bayar karena di tempat penaik, pas naik itu nggak ada tempat pembayaran kan. Nah pas saya turun itu juga nggak ada tempat untuk bayar. Nah ternyata ada datanya masuk bahwasanya ini belum bayar. Keren kali, langsung dicegat kan pas turun kan. Suruh tunjukin itunya, kartisnya, tiketnya. Aku nggak ngebawa kan, akhirnya bilang aja dari sini naiknya. Emang keren kali. Dan pas begitu masuk pintu itu ada sensornya itu. Keren sih menurutku, asik. Mau sepintarnya orang Indonesia, tetap aja masih kalah sama ini Jepang. Ancan macam-macam di Jepang. Walaupun pakai apa ya, kartunya, tapi kartunya itu bukan atas nama kita. Itu juga tahu gitu loh, bisa-bisa ditangkap. Makanya jangan macam-macam kalau naik kereta, naik kendaraan terus mau ngakalin itu, jangan macam-macam lah. Takutnya nanti ketahuan, berurusan sama polisi. Malu Indonesia, atas nama Indonesia, malu juga sama diri kita sendiri, malu juga sama keluarga. Ini dapat. Itu kalau mau main bola lurus aja lapangannya, lurus di tempat main bola itu. Ada kereta mau lewat. Nah itu stasiun itunya lur, sini nggak ada tempat karcisnya. Nah sekarang udah di keretanya lur. Nah jadi pas banget, saya juga nggak lihat jadwal kan, tapi pas banget kebetulan. Nah alhamdulillah sudah apa namanya ya, pas aku udah nyampe kok keretanya berhenti pas kali. Alhamdulillah kali lah, jadi nggak nunggu lama. Nah ini perjalanannya lur. Nah jadi ini karena gelap lur, jadi nggak bisa untuk ngambil video lur. Nah ini karena sepi lur, bulan sepi ini. Ini ada anak kecil sama nenek-nenek. Jadi di Jepang itu ya harus bisa mandiri lur. Jepang yang mau ke Jepang itu ya diusahakan ya dari rumahnya itu sudah mandiri lur. Nah agar apa? Karena di Jepang itu kalau seandainya apa sendirian atau enggak temennya enggak satu frekuensi ataupun nggak mau mengandalkan teman, itu bisa sendirian lur.
Nah ini kan aku juga sama sendirian. Suasananya kotanya ya lur. Nah jadi kotanya ya seperti ini lur. Ini di Miyazaki lur. Jadi ternyata itu nggak ada kereta yang jurusan Kunitomi lur ternyata. Nah jadi saya ya harus naik bis. Jadi aku nanya, sangin bingungnya kan, biasalah namanya juga baru jalan-jalan naik bis kan. Ternyata nggak ada lur, bingung kali lur. Untung orang Jepang itu kalau ditanyain itu baik-baik dia, tanggap dia. Kalau buat orang asing kebingungan dia langsung tanggap. Nah, ini suasananya lur. Dia seperti ini lur suasananya. Sekian lama nunggu bis dan akhirnya ya bisa naik juga, walaupun bingung kan. Aku sebenarnya belum bisa naik bis sebenarnya, caranya walaupun udah lama di sini tapi belum bisa, karena biasanya itu naiknya itu kereta terus, naik bis itu jarang, nggak tahu jurusannya, berhentinya. Tapi alhamdulillah ya sini baik semua. Dan ini kotanya ini lor, ini kotanya. Ini penampakan di dalam bisnya. Bisnya itu bersih lor. Ini yang bis yang deket-deket ya lor. Bis yang deket-deket itu modelnya itu seperti ini lor, modelnya. Beda sama kalau bis yang jarak jauh yang keluar kota itu bisnya itu bagus, lebih bagus lagi, ada toiletnya, ada apanya, itu jasanya itu lengkap. Kalau bisa itu ini kalau berhenti ya lor, tahu ini apa ini kalau berhenti pan, kalau berhenti mencet. Ini kalau enaknya itu banyak berhentinya lor kalau naik bis-bis itu, tapi berhentinya itu bentar kali, tepat waktu kali intinya. Kalau bisnya datang di jam lebih 35 ya 35 gitu loh. Aku juga heran kok bisa pas sekali, beda sama yang di Indonesia prediksi. Cuaca masih hujan lur, jadi nggak bisa merekam buat ngambil video dari pemandangannya. Ini pemandangan di bisnya seperti ini lur. Hujannya lumayan lur, besar. Ini kalau prediksinya itu 1 harian full hujan, sampai besok juga hujan. Dan besok juga saya nggak kerja lur, makanya ini mau jalan-jalan. Bersih ya lur, bisnya keren lur, asik. Aku juga heran kok bisa sampai segitunya. Indonesia kapan ya lur? Jadi kita udah nyampe, saya udah nyampe. Nah ini jalan kaki untuk menuju Apatonya. Nah ini saya harus difoto ya lur, ini buat pulang lur. Ini kalau buat pulang nih sangat penting. Nah karena kan udah kita ambil fotonya, kita lanjut lagi lur perjalanan, jalan kaki. Saya nggak tahu ya lur, ini kayaknya saya salah turun, makanya ini aku harus itu jalan kaki. Soalnya kenapa saya salah turun, tadi itu aku lihat kan di Google itu, ini pemberhentian terakhir yang arah sini, makanya aku takutnya itu kelewatan nanti salah itu. Makanya aku sebenarnya naik bis itu agak
agak belum berani, belum. Tapi kalau nggak diberanikan, kapan bisanya naik bis itu? Kalau bis naik itu ya yang buat apa namanya, yang buat untuk satu kota. Tapi kalau untuk luar kota itu enak lur bisnya. Kita udah tinggal nengok jam, udah nanti berhenti sendiri. Nanti nengok jadwal pemberhentian. Contoh kita mau kemana, nanti jamnya segitu lur. Kalau seandainya lebih dikit lur, jadi enaknya di situ. Kalau ini tuh aku agak kurang tahu, soalnya banyak berhentinya. Soalnya juga temen aku itu nggak tahu kan apa namanya, nggak dikasih tahu petunjuknya apa nama daerahnya. Jadi aku cuma nengok di map doang kan. Nah ini sawah semua lur, bayangin. Ini pelosoknya Jepang ini kayak gini nih. Gimana lur menurut kalian, masih mau tinggal di Jepang? Gak ada apa-apa lur, bayangin. Oh iya, ini kalau daerahku lumayan lur, rame lur, semua bangunan tinggi ada. Tapi ini nggak tahu ini kapan yang kayak gini nih. Jadi emang Jepang emang indah, tapi kalau bagi kota-kota. Tapi kalau yang kayak gini, lihat tuh nih, kayak gini, bayangin tetangga. Tapi aku nggak tahu ya lur, untuk apartemennya itu ada tetangganya atau enggak lur. Soalnya ini bener-bener nggak ada tetangga ini. Tapi nggak tahu untuk apartemennya lur. Kita lihat lur apartemennya di sekelilingnya. Jadi ini temen saya waktu belajar di LPK bareng, dia baru datang, sedangkan aku itu udah hampir mau 1 tahun. Dia diundur terus. Akhirnya barulah datang, baru 1 minggu di sini. Aku samperin kan, kebetulan aku ngambil cuti buat liburan. Bayangin, sawah semua ini lur. Ini sawahnya belum musim itu ya, padi ya. Nggak tahu musimnya bulan berapa. Payungnya kecilan lur, jadi hujannya kena hujan. Ini pelosoknya Jepang ini kayak gini nih. Tahu ini nanti depannya. Nah sepatunya basah lagi, sepatunya basah lur. Ini belum ada naik bis ini. Coba di sini ada enggak ya? Biasanya ada ini pemberhentian bis. Enggak ada lor. Wow. Bener-bener sawah semua lor. Oh iya, ini bener-bener uji nyali sih, asli. Sendirian, nggak tahu daerahnya, dan juga jalan kaki, asli. Mana perjalanan jauh kali. Ini aku bener-bener asal nekat aja. Ininya aku mau gimana caranya, aku mau nyamperin temen. Bagaimanapun dia pernah berjuang bareng sama aku waktu di LPK. Asli lah, ini bener-bener nggak ada lawan sih. Jauh kali lur, jalan kaki lur. Soalnya bisnya tadi kan ada perempatan, bisnya nggak lewat sini. Bisnya nggak berhenti di sini. Basah semua sananya. Ini aku nggak tahu daerahnya. Ya
jauh semua dia dari stasiun, jauh dari bis ya nggak tahu. Jadi udahlah, Sherlock aja udah. Ini aku nyampe pemandangannya. Oh iya, asli lah, ini bener-bener sinyale, menurutku sinyale ini selekat jalan kaki yang paling nyampe. Udah, ini kurang lebih 1 jaman lah, 40 menit lah kurang lebih lah untuk menuju ke itu apa tohnya. Oh iya, pelosoknya. Tapi yang aku salutkan lor, kenapa dia di pelosok, tapi yang aku salutkan cuma satu, gajinya itu tinggi kali ngalahin punya aku. Walaupun tempatnya kayak gini lor, asli di kontraknya itu aku lihat itu gajinya 2 kali lipat dari aku lor bersihnya. Oh iya, sedangkan pengeluaran di sini nih pelosok ini tuh murah-murah lor, semakin pelosok semakin murah. Heran aku, emang perusahaannya emang keren, gajinya loh 2 kali lipat dari aku. Tapi emang rezekinya emang di situ, rezekinya gaji segitu, syukuri. Sama temen aku aja dia bilang, aku juga nggak nyangka pur, kok bisa gaji segitu. Padahal tempatnya ya pelosok. Capek lur, lagi puasa, suruh jalan jauh. Wih, fisik ini lur. Ini bulan puasa lur, masih puasa lur. Masih puasa lur. Jauh kali lur. Ini jalanan nanjak lagi. Hujannya udah mulai reda lur. Ketis-ketis. Sampai sana tidur, ngeringin baju, sholat, ngeringin baju, tidur, udah nunggu buka. Nanti jalan-jalannya ngabuburit di part 2 ya lor, ngabuburit di pelosok Jepang. Nggak tahu ini lor, dia ada sepeda atau enggak. Katanya sih belum dibagi, belum dapat dari bos. Tapi nanti dapat katanya. Cuma perusahaanku aja yang belum tahu, yang nggak dapat. Masih mau tinggal di Jepang lor, sendirian. Keadaan kayak gini lor. Kalau aku nggak mau tinggal di Jepang, tapi maunya makan uang Jepang aja udah syukur. Walaupun jen lagi anjlok. Ini kalau naik mobil deket kali, 2 menit lor, 3 menitan. Kalau naik mobil, aku lihat kan. Tapi jalan kaki jauh, heran aku. Ini nggak tahu di tengah-tengah hutan ada perusahaan apa ini, aku nggak tahu. Perusahaan apa nggak tahu, di pabrik apa. Di tengah hutan lor, hutan semua. Oh ya, juga nggak nyangka lor bisa sampai segini jalan-jalannya. Buat pengalaman aja lor, selagi kita hidup di Jepang itu kan cuma 3 tahun, jadi kita harus banyak-banyak pengalaman. Tapi targetnya cuma 3 tahun. Tapi nanti kok modal untuk usaha belum ada, rumah belum berdiri kan, bisa nambah lagi kan, nyari yang gajinya agak tinggi. Oh ya, gila sih ini kalau malam ini sepi kali nih. Nah, untung aku besok libur ini, jadi bisa nginap dulu 1 hari, paginya pulang. Coba kalau besok berangkat, oh iya, ini nyampe, kalau aku besok kerja nyampe aku langsung balik langsung ini, soalnya
untuk jalan kaki aja jauh. Terus saya belum lihat bisnya itu terakhir kapan, jam berapa. Salah bawa payung lur, payungnya kekecilan. Aku nggak tahu ini payung kekecilan, soalnya kemarin tuh aku asal beli aja, asal ngambil. Ternyata ini baru pertama kali tak buka, kecil kali. Udah biarin lah, yang penting bisa buat nahan ini dompet dan lain-lain. Nah ini temennya ini udah naik sepeda dia. Ini dia, nih udah dijemput. Ayo. Sehat. Banyak kempes, katanya mau boncengan. Bisa ini. Sebetulnya jelek kali kok, bos. Udah, aku sambil jalan aja. Yuk. Aku sambil jalan aja. Yuk. Ayolah. Sambil jalan aja. Ini enak ini. Nggak enak. Ini nggak capek dayungnya. Yuk. Itu banyak kempes, nanti bocor, nggak ada tambalan. Jalan aja. Ada ini loh, kumpa. Jauh kok ternyata bos, dari naik bisnya nggak satu arah. Jauh kali. Jadi di sini turun di mana tadi? Lewat. Lewat. Lurus terus kan ada. Lewat dikit atau gimana? Nggak lewat, tapi Nggak lewat. Sebelum. Nah itu kan sebelumnya. ada perempatan kan, pertigaan. Pertigaan ada kan. Iya. Nah bisnya itu lurus, tanganku itu belok. Jadi aku harus turun. Naik bus lagi, nunggu bus. Enggak, aku jalan kaki harus sini. Loh, jauhnya Bur. 35 atau 40 menit lah. Sampai sini loh Bur, depan situ. Busnya katanya. Ada yang turun dari situ, Takeda. Ya itu Takeda yang Iya, aku di situ. itu turun. Iya, tapi agak jauh. Jauh emang. Itu kan aku turun, kan aku tadi ngabarin, aku turun Takeda itu bis terakhir. Bisanya itu lurus. Oh. Aku nengokan. Oh iya. Jauh juga ternyata. Jalan kaki, paling naik bis itu, naik mobil aku lihat itu cuma 2 menit atau 3 menitan. Oh. Tuh, Berapa jam dari rumah ke sini? ternyata itu nggak ada stasiun. Di jurusan tempat kau. Ada kan? Nah, habis itu aku tanya kan, gimana ini naik dari sini ke Kunitomi? Kunitomi nggak Kunitomi, langsung kan, bingung kan? Tuh, ini aku harus naik bis nih, naik bis kan, langsung itu nyari turun naik bis. Kalau tahu naik bis, aku dari tempat aku itu, kan aku dekat itu terminal. Iya. Ngeri juga, biayanya sampai 1.000 bos. Serius? Serius, untung kau nggak kesana. Tapi iya. Enaknya itu kita bisa lihat-lihat bos. Iya. Tahu ini aja aku berarti sama kayak ke Miyakonojo, tapi lebih ke itu, lebih enak ke Miyakonojo, dia lengkap ya, walaupun kayak gini tapi lengkap. Miyakonojo punya siapa? Irwan Tano. Miyakonojo itu kalau buat itu main bola, main futsal situ. Oh, di situ. Iya. Mas Tano, kau masuk sini kan bos? Ini. Ini? Iya, masuk ini. Bukan ini tanah lagi. Iya masuk kan. Oh nengok di itu map. Pur, lewat situ aja Pur, naik Pur. Lewat situ aja biar nggak becek. Becek tuh. Ayo naik. Ini siapa? Beda ini. Orang inilah. Kawannya. Pas kali bos. Udah sama Cido ya, sama itu. Iya, lewat itu. Sampai sekali nih. Iya. Bisa. Udah. Pur. Listrik. Mas sepeda Jepang emang nggak ada lawan. Bagus udah kan. Kita orang Bengkulu. Iya. Wasa cep. Oji. Namang. Second. Namang. Iya. Katanya dikasih sajo. Orang ini nggak ada yang bilang. Beda. Beli sendiri. Beli. Kalau boleh juga suka beli bos. Tapi kredit orang ini sama satu. Satu rusak, satu jadi dibeliin tapi kredit Lurus, Bos? 2 tahun. Iya, terus aja. Bos jalannya kayak gini bos. Iya. Kok malam kau udah. Malu macam di hutan. Emang hutan ini bos. Tapi kau kalau beli belanja gitu di mana bos? Ke sana keluar. Ini tadi naik mobil belanja dari kami sebentar. Tadi Naik mobil diantarin sama. sama apa pegawai kantornya. Oh iya. Bener-bener hutan nih guys. Ini Jepang bagian pelosok ini orangnya ini. Ini bener-bener petah-petahin 3 tahun. Walaupun gajinya besar, tapi udah nggak keluar. Mau keluar nyari kepiting di sini nih. Yuk. Tidur sini aja Pur. Iya yang Bisa soalnya kali, tadi. Nengok. Ini. Ini? Iya ini.
Puyuh. Nih, ini apatonya guys. Bener-bener pelosok guys, asli. Ini aku bawa payung kayak gini bos. Kecil kali aku. Iya kok. Aku beli itu. Beli belum pernah dipakai. Ini. Iya. EBO. Aduh. Manggil lu. Ini bener-bener pelosok kali nih guys. Asli nggak ada tetangga ini guys. Asli mau berisik mau apa aja udah di sini udah bebas. Asli bener-bener nggak ada tetangga ini. Sawah-sawah semua udah. Hutan pur. Ini kantornya situ. Ini kantor. Puyuh. Ini kantornya sini. Tapi sampai sini nggak deras ya pur. Deras. Pas di itu. Pas sampai pabrik itu. Ada pabrik kan. Iya. Baru. Udah enggak. Oh iya bener-bener hutan asli guys. Nah, jadi ini suasana di apa namanya apatonya teman saya ya. Nah, ini apatonya ini rumah apa ya, bangunan besar tapi buat anak Juse semua, buat orang apa namanya orang Indonesia semua, luas itu. Tapi aku nggak buat video di apatonya, luas asli. Ada 6 orang tapi luas sekali, buat nongkrong mantap kali. Ini luas sekali. Ini buat nongkrong. Tapi yang aku bingungkan, ini nggak ada tetangga sama sekali nih. Ini hutan, terus di belakang hutan kan, hutan semua. Terus di depannya itu sawah semua. Ini nggak ada tetangga sama sekali asli. Ini hutan nih suasananya. Nih kamar-kamarnya. Tuh, hutan nih asli. Terus aku ini aja dari tempat naik bis ya. Ini ada kereta sini. Dari naik bis itu sekitar 35 sampai 45 menitan lah. Bayangin jalannya kayak gini. Ini kalau nggak ada sepeda, oh ya jauh kali, bener-bener jauh. Ini aja katanya kalau mau belanja itu dianterin sama orang perusahaan kan, naik mobil. Soalnya saking jauhnya. Bayangin loh. Ini bukan rumah ya. Ini mungkin gudang-gudangnya ini. Gudang, atau gudang apa ini. Bayangin. Ini kalau dapat bener-bener pelosok kayak gini gimana menurut kalian? Asli. Tapi emang takui fasilitasnya itu lebih lengkap daripada tempat aku. Fasilitas itu yang perusahaannya. Jadi katanya sih orang Jepangnya cuma 2, sisanya itu anak Juse 6 orang. Kerjanya juga katanya enak. Kerjanya Tobi kan, tapi Tobi itu enak. Dia bayarannya itu ya apa katanya? Contoh di kontraknya itu kan bayaran contoh ya, saya kasih kisaran mungkin 17 juta. Nah, kerja atau nggak kerja, intinya itu gaji tuh nggak boleh turun dari 17 gitu loh. Kerja atau nggak kerja gitu loh. Sabtu Minggu orang-orang pada nganggur. Enaknya gitu. Suasananya seperti ini. Ini pabrik ya, bukan rumah. Tahu pabrik apa? Makanya terus fasilitas apatonya itu lengkap loh dibandingin punya aku, asli. Tapi nggak enaknya itu kemana-mana itu jauh kali. Ini ibaratnya ya bukan hidup di Jepang, asli. Ini ibaratnya bukan hidup di Jepang, tapi memang benar-benar hidup di hutan nih, asli. Cuma ya gitu, menang gajinya besar, fasilitas lengkap. Tapi emang benar-benar ya ada plus minusnya lah hidup di hutan. Coba kalau sini gajinya rendah, hidupnya di hutan, jauh dari tempat keramaian, bener-bener sakit hati itu. Tapi kan ini ketutupan sama gaji besar. Jadi untuk yang di apa yang katanya tobi berat itu tergantung ya. Ada yang tobinya itu enak, ada juga yang berat. Emang ada yang berat kali. Mungkin dari teman-teman apa kerjanya, rekan kerjanya itu
nggak asik lah, katakan galak lah. Tapi kan ini kan orang Indonesia semua, orang Jepangnya baik-baik kan, katanya 2 orang baik semua. Ini nggak tahu pabrik apa. Asli ini bener-bener hutan, ini bukan Jepang ini, katakan. Tadi aku nggak ngambil video dari Apatonya sama lain-lainnya di dalam Apato. Tadi buka bersama juga nggak tak ambil. Ini aku udah pulang ya. Ini aku udah pulang. Jadi soalnya itu aku nggak apa ya, kurang sopan kalau seandainya aku nggak izin gitu loh. Walaupun kalau izin itu diperbolehin, tapi aku kurang nggak enakan lah sama ketika apa ya, punya barang punya sendiri, ibarat itu barang pribadi kan ya. Katakan itu privasi lah, privasi seseorang itu. Apato dan lain-lain itu kan privasi kan sebenarnya. Walaupun itu diperbolehkan sih ngambil video, tapi nggak enakan, kurang sopan aku harus izin, tapi aku nggak mau. Ini aku cuma lihat aja, udah nggak mau mereview yang lain-lain. Untuk pemandiannya aja dia besar kali, udah kayak kolam renang Efuronya. Oh iya, benar-benar keren sih Apatonya. Terus ada ruang keluarganya itu besar kali, udah kayak apa, di ruang makan itu, restoran gitu besar. Cuma ini minusnya di hutan, benar-benar tengah-tengah hutan asli. Nih bayangin, ini pabrik, ini cuma pabrik satu, ini sisanya hutan semua. Ini kalau aku pulang ini berarti aku turun jalannya. Ini pagi hari ya, pagi hari di dalam bulan puasa. Bener-bener gila sih ini emang hasilnya. Sebenarnya aku penasaran aja sama temen-temen yang di ini yang baru berangkat, tempatnya mana sih? Soalnya daerah ini tuh aku pernah kesini, tapi nggak di tengah-tengah hutan loh. Aku pernah kerja di daerah sini, tapi nggak di tengah-tengah hutan, masih di tempat keramaian. Aku juga ini pas awal-awal berangkat itu nggak tahu ada kereta, nggak tahu apa. Pas aku nanya keretanya jurusan sini, ternyata nggak ada. Ini pabrik rame, ternyata suruh naik bis kan. Nah bis juga nggak turun di sini, ternyata bis nanti jalan dari penumpangan itu harus 35 sampai 40 menitan lah kira-kira. Ini kalau aku pulang berarti jalannya turun. Suasana pabriknya pada belok ini. Turun. Untung hari ini saya ngambil libur kan, jadi bisa nginep. Soalnya kalau nggak nginep nih capek di jalan bulan puasa. Tapi jalan-jalan kayak gini, aku heran kan ya. Kenapa pas bulan puasa itu kok ndelala kok
pas kerja itu nggak lemas gitu. Aku juga heran. Soalnya kalau di rumah ya kerja setengah hari, tapi siangnya lemes kan. Tapi kalau di sini terus serang aja lah. Pagi berangkat kerja, pulang katakan sebelum maghrib. Itu aku pulang sebelum maghrib. Pulang nyampe rumah mandi-mandi udah buka kan. Kadang aku sahurnya itu cuma pakai roti, kadang pisang, kadang cuma minum kan. Tapi kenapa itu pas kerja itu kok tambah semangat? Aku juga heran itu. Berbeda dengan di rumah, katakan yang sarapan pakai nasi. Terus kerja cuma setengah hari. Tapi kok pas siangnya itu lemas gitu loh. Aku juga heran. Asli aku katakan itu kayak seakan-akan itu kayak nggak puasa. Lapar ini kalau pas hari-hari libur aja, kalau hari Minggu nggak ada kegiatan itu lapar malah. Asli. Aku juga heran. Ini jalannya licin ya, habis hujan ya. Jadi terus ini turun. Makanya bahaya juga. Ini turun, jalannya licin. Ini hutan semua, ini benar-benar hutan apa teman saya ini. Asli lah. Ini udah berangkat kerja ini, udah berangkat kerja. Ini aku berasa hidup bukan di Jepang ini, kalau kayak gini. Gokil sih ini emang. Jepang bagian pelosok ini bener-bener keren. Bagian hutan sih ini, lebih tepatnya. Jepang bagian. Ini yang mau nganggap Jepang itu indah ini. Nih, indah kalau belum ditempatkan di bagian hutan, tengah-tengah hutan. Kalau ditempatkan yang tempat-tempat keramaian, kota-kota, itu emang indah. Bangunan-bangunannya, suasananya. Kalau di hutan kayak ini, berisik kali aja. Semalam itu, suara anjing itu. Karena bosnya nggak tahu itu anjingnya siapa. Sama suara hewan-hewan itu, berisik kali itu. Pagi-pagi udah dialarmin sama anjing kan, bener-bener gokil sih. Ini sawah-sawahnya. Jauh juga ini emang, asli. Nanti naik mobil ke tempat saya itu sebenarnya dekat kalau naik mobil ya. Main 38-an atau 40 menitan lah. Tapi kan karena berhenti-berhenti, tapi di sini enaknya itu berhentinya cepet ya, nggak kayak di Indonesia. Indonesia itu aku paling bencinya itu berhentinya lama kali loh. Karena kalau mau berhenti mau ngambil penumpang itu harus nunggu dulu. Malasnya gitu. Kalau di sini tuh penumpangnya yang nunggu bis. Kalau sana bisa nunggu penumpang di Indonesia, makanya nggak bisa tepat waktu. Udah kelihatan kan mana yang bener-bener keren, mana yang bener-bener enggak. Di sini tuh emang bis datang, nah nanti pintunya buka sendiri, nanti harus cepet-cepet naik, nanti berapa detik apa berapa menit lah, 1 menit itu tutup lagi gitu kan. 1 menit kalau sepi. Tapi kalau rame itu ya cepet-cepetan gitu, harus pada naik, nggak harus nunggu setengah jam, nggak harus nunggu 15 menit, nggak. Enaknya situ. Jadi ada jadwalnya juga, nanti tak spill jadwalnya. Capeknya kakinya. Baterai udah 95. Kemarin seharusnya aku mau pulang kemarin, tapi bajunya, jaketnya sama sananya itu masih basah. Jadi tak keringin dulu.
Nah ini udah alhamdulillah udah kering, pulang cepet lah, nggak enakan numpang tempat orang itu, nggak enakan, merasa direpotkan ya. Ini apa ini? Ini bukan rumah, ini gudang juga ini. Ini gudang juga. Bukan rumah, nggak ada rumah sini. Nggak ada rumah. Emang benar-benar gokil sih ini. Asli. Ini perbandingannya gimana? Pas awal-awal ngambil video yang isinya bangunan dengan yang akhirnya itu kayak gini, hutan-hutan. Apa aja? Kata teman saya aja sendiri itu pas di Senta itu kan katanya, wah, saya biasa lihat bangunan-bangunan tinggi di Senta, di Oita, sekarang disuruh tempatkan kayak gini. Kaget aku, kaget katanya kaget sendiri dia. Jalanin aja udah katanya. Yang penting gaji lancar kan enak. Tujuan kesini juga untuk nabung kan, bukan untuk jalan-jalan. Jalan-jalan nanti kalau udah punya tabungan banyak. Depan itu sawah semua lagi itu depan. Depan sawah semua lagi tuh. Belum menemukan rumah kan, cuma tadi di tengah-tengah hutan itu ada apa toh satu. Ini rumah mana ini nih, kayaknya ini nggak tahu rumah nggak tahu kantor ya, kayaknya sih kantor ini kantor kayaknya, tebakan aku sih kantor. Ini juga gudang ini gudang, bangunan gudang. Iya gudang itu. Sana itu nggak tahu ya itu kantor atau apa. Ini udah mulai ada bangunan-bangunan di sini. Ya tapi kebanyakan kayaknya kantor-kantor sini. Banyak kantornya. Rumah belum ada ini. Menemukan. Masih jauh lagi nih nanti. Bener-bener gokil sih. Asli. Tapi bersih kan, nih nggak ada sampah sama sekali. Sampah itu loh, yang plastik-plastik. Kalau daun-daun mah ada, soalnya habis hujan. Tapi semalam itu daun banyak kali loh, tapi ini sedikit. Nah, pas berangkat. Sawah-sawah. Ini kalau musim panas kayaknya ya, padinya. Ini padi belum ada. Tuh. Ini ada bangunan ini. Ini ada bangunan. Ini nggak tahu ini bangunan apa. Coba nanti rumah atau apa ini. Gila emang. Kayaknya rumah ini lor. Tapi rumahnya kok sepi. Rumah ini kayaknya lor. Rumah. Sampah-sampah kemarin hujan daun-daunan, hujan seharian kemarin lur, rata di Jepang.
Mobil banyak lur, soalnya hari Senin lur pada berangkat kerja. Sini orang Jepang itu kalau mau berangkat kemana-mana itu pakainya mobil. Mobil katakan itu lebih murah lah. Terus kan buat apa namanya barang-barang itu, barang-barang bawaan itu bisa muat semua gitu loh. Berbeda sama motor. Kalau motor itu katakan satu, di sini kan ada musim dingin, ada musim panas. Tuh. Nah, di situ pas musim dingin itu nggak kuat. Yang kedua, barang bawaannya gitu loh. Kalau mobil kan enak. Mobil sini murah-murah lur. Anak muda itu kalau kerja itu pakainya mobil. Semua seumuranku, di bawahku. Sini katakan mobil itu hal biasa. Nggak semua orang kaya bisa memiliki mobil, tapi semuanya itu bisa. Kalau di Indonesia kan hanya orang yang berduit kan yang bisa punya mobil. Sini hal biasa. Bahkan motor jarang. Jarang kali kan motor. Nah, paling nunggu bisnya situ lur. Nunggu bisnya itu ada tulisan itu kan. Nah, nunggunya di situ. Tadi bis yang pertama itu udah lewat lur. Jam 7 lebih 38. Nah, berarti ini ada bis lagi nanti jam 8 lebih 8. Aku harus nunggu lagi. Nanti bisnya udah lewat. Aku udah telat kan. Tapi santai lur, bis ini berapa menit lagi keluar. Berapa menit keluar. Nih, bis ini. Jadi jangan khawatir kebagian bis. Jangan khawatir lur. Situ lur. Ya aku tunggunya situ. Nah, kalau turunnya itu aku di situ lur. Itu di perumahan itu depannya itu. Itu kalau turunnya. Nah, turun. Nah, nanti aku jalan kaki lagi ke tempat itu. Nanti tapi kalau mau pulangnya dari sini. Nah, berlawanan lah. Nih. Nunggunya sini lor. Ini kan tulisan Basu kan lor. Nah, ini nunggunya. Nah, ini jam-jamnya lor. Ini jam-jamnya. Ini tujuannya lor. Ini tujuannya lor. Tujuannya. Ini jam-jamnya ini. Hei, ini kan tadi udah lewat jam 7.38. Nah, berarti aku nunggu jam 8 lebih 8 lor. Ini santai, sini ada terus lor. Kecuali jam 10 kosong. Ini ada jam 12, jam 1 kosong. Ini ada sampai jam 18, sampai jam 6 sini. Sampai jam 6 baru udah nggak ada lagi selebihnya, nggak ada bis lagi. Berarti nunggu besok lagi. Ini buat Senin sampai itu ya lor. Sampai Sabtu. Nah, ini kalau hari libur lor. Ini dari minggunya. Nah, hari minggu ini bisnya lebih sedikit lor. Bisnya lebih sedikit dibandingin sama hari-hari kerja. Nah, jadi gitu lor. Nah, nih itu kalau berhentinya situ ya lor, berhentinya. Ini sawah semua lor. Bayangin. Boy. Udah kayak di Indonesia lor. Tapi bukan. Oke lor, lanjut di part 2 ya lor. Jangan lupa ikutin terus perjalanan saya agar membuat video semangat kembali. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.